dalam pokok permohonan bahwa perolehan suara permohon yang benar berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota adalah sebagai berikut. Perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara. Poin 1, bahwa pemohon adalah partai politik dengan perolehan suara pemohon untuk DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara sebesar 64.089 suara. Dapil Maluku Utara itu satu dapil saja ya? Satu dapil. Berapa jumlah kursinya di situ? 3 yang mulia. 3 ya? Iya. Betul Untuk tuh DPR RI. Pak Hafiz. Maluku Utara tuh 3 kursi. DPR RI-nya, betul ya? Betul. Ini kursi keberapa ini yang diperebutkan? 3 yang mulia. Kursi ketiga, silakan. Sebagaimana berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil perhitungan permohonan suara partai politik dan calon anggota DPR RI. Poin 2, bahwa perolehan suara sebagaimana di atas adalah hasil yang keliru karena lahir dari sebuah proses pemilu yang melanggar konstitusi mencederai demokrasi. Tidak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diakibatkan pelanggaran dan tidak kecurangan pemilu yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa kecurangan pada pelanggaran pada pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Halmahera Selatan sudah dirancang sedemikian rupa sejak awal, di mana sebelum hari pencoblosan sudah terjadi bagi-bagi kursi. Adapun pemilihan atau pemungutan suara hanya sebuah seremoni pemenuhan kewajiban konstitusi semata. Sementara hasil suara sudah ditentukan di awal, tentu saja dengan penentuan perolehan suara sebelum pemungutan suara mustahil bisa tercapai apabila tidak dilakukan dengan upaya curang, bahkan dengan menghalalkan segala cara termasuk merubah formulir rekapitulasi di tingkat kecamatan serta kabupaten. Adapun modus operandi lengkap dapat pemohon uraikan sebagaimana dalil-dalil selanjutnya dalam permohonan aku. Jadi ini TSM ya kalau begitu? Betul. TSM, dalil Anda kualitatif atau kuantitatif ini? Paham nggak maksudnya? Ya, karena ada dilakukan suatu pembukaan suara yang mana tidak dihitung hanya berdasarkan situs KPU, Pak. Sirekap. Sirekap, ya. Itu. Situs itu. KPU itu banyak isinya. Sorry, Pak. Iya. Apalagi yang mau disampaikan? Agak dibacakan sebentar. Bahwa selain pelanggaran pembukaan kotak suara merubah hasil perolehan suara partai-partai pemilu serentak tahun 2024, Provinsi Maluku Utara khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan penuh dengan pelanggaran dan kecurangan terkait adanya DPTB yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian calon legislatif DPR RI, padahal pemilih tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP kartu tanda penduduk Maluku Utara. Sebagaimana diuraikan berikut ini. Kecamatan OB Desa Kawasi. Oke. Jadi ada 10 TPS ya di Kecamatan Obi Desa Kawasi ya. Siap, Mulia. Yang Anda anggap banyak orang yang menggunakan DPTB ya. Siap. Oke. Lalu di Kecamatan Obi Desa Kawasi 10 TPS. Pemilih berasal dari Provinsi Maluku Utara kurang dari 20 jiwa diantaranya. Begitu ya? Siap, Yang Mulia. Anda bisa cantumkan enggak siapa-siapa saja? Bagaimana melacaknya ini? Sesuai dengan itu Yang Mulia, bukti Yang Mulia. Oke, ada buktinya? Bukti siap Yang Mulia. Ya, nanti kita cek. Oke, Oke. lanjut. Bahwa kecurangan dan pelanggaran juga terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, di mana ditemukan ada penambahan DPTB, sementara di DPT tidak ditemukan penambahan tersebut. Hal ini ditentukan terjadi
di beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan se-Halmahera Selatan sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Kecamatan kita anggap dibacakan. Kecamatan Bacan Barat, Bacan Utara, Bacan Timur, Bacan Timur Tengah, Kecamatan Gane Barat ya. Siap. Oke, lanjut. Berdasarkan salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024, pemohon juga menemukan kecurangan perihal daftar pemilihan khusus, di mana pemilih yang dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus tanpa dilakukan pengecekan di DPT maupun DPTB terlebih dahulu. Karena di Kabupaten Halmahera Selatan fasilitas internet sangat minim yang tidak memungkinkan untuk mengecek DPT secara online. Hal ini terjadi hampir di seluruh TPS se-Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana berikut diuraikan. Oke, dianggap dibacakan. Kecamatan Bacan Barat, Bacan Barat Utara dan seterusnya. Ini Siap. ada nama-nama TPS-nya ya. Siap. Sampai halaman 10, 11. Biar agak pusing juga ini kuasa termohon menjawabnya nanti. Lanjut, 15. sampaikan di poin 15 dan 16. Poin 16 saja. Poin 16. Bahwa berdasarkan fakta adanya kejadian pelanggaran yang sangat masif, penuh kecurangan serta mengangkangi prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk pengisian calon anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan secara jujur, adil dan rahasia sesuai dengan azas-azas demokrasi secara mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, poin berikutnya tentang DPRD ya. Ini Dapil Maluku Utara 1, silakan. Perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan Maluku Utara 1, bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan Maluku Utara 1 adalah sebagai berikut. Ya. Terus ini perbedaan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Garda Republik ya. Siap yang mulia. Oke. Di bawahnya dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan. Terus bahwa menurut dalil pemohon mengenai selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Ya. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh termohon terhadap Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 1 suara yang terjadi pada Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Bahwa berdasarkan catatan D hasil Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, suara Partai Garda Republik Indonesia adalah sebanyak 1.766 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia berdasarkan hasil rekap C pada C hasil Kecamatan Jailolo pada 102 TPS Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak 1.765 suara. Oke, ini di Kecamatan Jailolo ini, tunggu sebentar lo. Kecamatan Jailolo itu saksi partai tanda tangan nggak ketika rekap formulir D-nya itu? Formulir D itu tanda tangan atau tidak? Tanda tangan, cuman saksi itu sudah mengajukan keberatan, tapi keberatan itu diabaikan, yang mulia. Ya nanti kita cek. Jadi ya, tetap tanda tangan ya. Tanda tangan ini ketahuan perubahannya sudah sampai di mana? Di kabupaten, rekap di kabupaten. Kabupaten, yang mulia. Oke. Ya. Next, terus. Oke. Mau lanjut. Lanjut. Izin yang mulia dilanjutkan rekan kami. Iya, silakan. Poin 5, bahwa di samping adanya perbedaan angka rekapitulasi pada C hasil dengan D hasil Kecamatan Jailolo pada 102 TPS Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara pada pemilu legislatif calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Ini maksud Anda ini 102 TPS atau TPS 102? Mana yang mau apa nih? Jumlah TPS ya? 102 ya. TPS? Ya, ya. Oke, lanjut.
Daerah pemilihan Maluku Utara 1 terdapat pula sejumlah pelanggaran yang terjadi di 4 TPS di Kecamatan Jailolo, yaitu antara lain anggap dibacakan yang Ya, TPS 0102 Desa Saria, TPS 02 Desa Saria, oke. TPS 01 Desa Payo Tengah, TPS 01 Desa Bobo. Lanjut. Ya. Bahwa terhadap kejadian tersebut, pemohon telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, namun tidak ditindaklanjuti. Oke, next. Mana lagi yang mau disampaikan? Pada halaman 17, mulai dari angka 1 yang mulia. Oke, ini dari 16 lah. Ini masuk poin ketiga ya. Untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara, Dapil Halmahera Utara 1. Silakan. Ya. Bahwa pemohon adalah partai politik dengan perolehan suara pemohon untuk DPRD Kabupaten Halmahera Utara, daerah pemilihan Halmahera Utara 1 adalah sebesar 1.858 suara, sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara nomor 91 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024. Bahwa perolehan suara partai politik untuk pengisian kursi ke-7. Tunggu dulu, nih 4.3 ini agak coba dikelirkan dulu. Perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara. Ya, yang Anda maksud nih Halmahera Utara atau Maluku Utara ini? Halmahera Utara yang. Ya, ini yang saya baca ya di poin 4.3 itu perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara, daerah pemilihan Halmahera Utara 1. Bacaannya seperti itu. Iya. Itu betul ya? Betul. Ya, yang mulia. Oke, biar nanti dijawab. Lanjut Untuk tabel tidak dianggap dibacakan yang mulia. ya. Langsung halaman 16.4. Halaman 18 poin 4. Ya, bahwa pada pemilu legislatif calon DPRD Kabupaten Halmahera Utara, daerah pemilihan Halmahera Utara 1, terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi di 2 kecamatan, yaitu antara lain Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo. Oke. Terus pada poin 5, bahwa hal ini juga terdapat perbedaan pada TPS 8 Desa Gamsungi saat pleno tingkat kecamatan PPK Kecamatan Tobelo terdapat fakta bahwa TPS tersebut terdapat selisih suara antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah, sedangkan selisih tersebut harus diselesaikan dengan cara turun 1 tingkat dengan metode hitung ulang dan pencocokan data daftar hadir, tetapi ternyata di TPS 8 Desa Gamsungi tidak ada daftar hadir. lanjut. Atas kejadian ini, pemohon juga membuat laporan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan nomor 011-P-I-32.07-3 tertanggal 7 Maret 2024. Ada dilampirkan ya? Ya, dilampirkan yang mulia. Apa respon Bawaslu terkait ini? Ini kan laporan saja baru nih. Ya. Laporan nomor. Ada tindak lanjut nggak? Tidak dihiraukan yang mulia. Tidak dihiraukan oleh Bawaslu. Ya. Nanti Bawaslu mau menjelaskan itu nanti. Ya. Siap yang mulia. Oke, next. Langsung pada petitum yang mulia. Petitum. Oke. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024
tanggal 20 Maret tahun 2024 pukul 22.19 sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut. Poin A, daerah pemilihan Maluku Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI. B, daerah pemilihan Maluku Utara 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara. C, daerah pemilihan Halmahera Utara 1 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara. 3, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara wilayah Kabupaten Halmahera Selatan untuk pengisian anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara. 4, menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan Maluku Utara 1 sebagai berikut. Perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1. Tabel nomor 2 Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan suara 18.816 suara. Partai nomor 11 Partai Garda Republik Indonesia 6.272 suara. 5, memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sepanjang untuk tempat pengurusan suara TPS 3 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dan tempat pemungutan suara TPS 8 Desa Gamsumi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Atau 6, memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan Maluku Utara 1 di tempat pemungutan suara TPS 01, tempat pemungutan suara TPS 02 di Desa Saria, tempat pemungutan suara 01 Desa Bobo, dan tempat pemungutan suara TPS 01 di Desa Payo Tengah, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. 7, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon seadil-adilnya ex aequo et bono. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum pemohon. Oke, terima kasih.